Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya kita selalu mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu diberi kesehatan, kenikmatan, berupa keimanan dan ketakwaan. Itu semua merupakan anugerah Allah yang tidak ada nilainya. Kesehatan adalah anugerah Allah yang tidak ada nilainya. Selanjutnya selalu kita hasilkan kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah penerangan itu muka bumi dengan ajaran-ajaran agamanya dan wahyu dari Allah SWT yang akan selalu disampaikan kepada kita. Di sini kita akan membuka sebuah hadis lima idama tadi malam bapak amalu dalam salasin saudara penjagatin al-ilmi tafawudi awalin syarikin dan awal. Ketika telah meninggal anak Adam, tiga mata beradaan ketika telah meninggal Adam, ingkoto amalihi maka putuslah semua amalnya. Ilah min salasin kecuali tiga perkara. Saudara penjagatin saudara jariah al ilmu yang tafawudi ilmu yang bermanfaat awalatin sholihin dan amal atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kita semua. Jadi manusia kalau sudah meninggal itu putus semua, terus tidak ada amalan yang bisa kita buat. Makanya ada orang yang sudah meninggal, dia ingin pulang ke dunia lagi karena amal-amalnya tidak cukup, amal-amalnya tidak ada sama sekali, amal-amalnya kurang sama sekali, atau tidak sama sekali punya amal kebaikan, itu sudah putus. Kecuali tiga hal yang akan pahalanya mengalir terus, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah itu amal sedekah yang selama kita meninggal suatu yang kita berikan itu masih bisa dipakai. Contoh salah satu buat jalan, bikin musola, biar sedikit Rp1 pun kalau itu untuk kebaikan, kalau itu yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain, akan pahalanya akan mengalir tanpa putus. Jadi biar Rp1 nggak usah banyak, kita selalu berinfak di masjid, berpikir di masalah jalan, berpikir masalah keutamaan yang sarana prasarana manusia, dan sarana masyarakat, sarana prasarana umat yang selalu akan dipakai, kita akan pahala akan mengalir terus, nggak akan putus sampai akhir. Yang kedua, al ilmu yang tafawudi, ilmu yang bermanfaat. Nah ini biasanya orang berpikir kalau punya bermanfaat itu harus ustaz, harus kiai. Tidak harus ustaz, tidak harus kiai, atau tidak harus ulama yang punya ilmu tinggi itu mempunyai ilmu yang bermanfaat. Tapi kita yang nggak punya ilmu, nol, nggak punya apa-apa bisa. Salah satu contoh, mengajari anak kita memakai pakaian kanan dulu, memakai baju kanan, atau melangkah mau kemana pakai tangan kanan atau kiri kaki kanan, makan dengan tangan kanan, mengajari anaknya, dan anaknya itu mengamalkan terus, mengajarkan kepada anaknya, cucunya terus itu suatu amal ilmu yang bermanfaat. Tidak harus kita jadi ustaz, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ulama, itu akan mengalir terus pahala kita sudah meninggal. Ya. Biar kalau anak kita ajar membaca Bismillah, yang dipakai terus, kalau kemana-mana dipakai, diajarkan sama saja ilmu yang bermanfaat. Sebab
apa yang kita ajarkan. Makanya kalau bisa anak kita sebelum diajarin masukkan ke pendidikan, lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, itu kita ajarin dulu. Terutama membaca bismillah untuk setiap mau menjalankan sesuatu hal. Itu amal ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan berpikir anak kita sudah bisa pesantren, kan sudah bisa pondok, kan sudah bisa titipkan ke kiai, atau sekarang kita kasihkan ke Om Indra di sana ada pengajian. Alhamdulillah Om Indra membantu sekali anak-anak di sini diajarin mengaji. Kita bersyukur, kita selalu melihat ini. Alhamdulillah kita senang sekali. Dan di sini ada pergerakan. Lihat kalau bisa jadikan itu nanti suatu madrasah. Biar cuma diniyah awaliyah, jangan cuma TPA. Kalau cuma TPA itu mengajarkan Al-Quran, tapi kalau sudah madrasah nanti insya Allah ada yang bantu banyak sekali. Itu kejadian saya alami di Jakarta, di Banjarnegara. Saya bikin cuma kecil-kecilan mengaji dari anak satu, cucunya tuan rumah, akhirnya tetangganya sampai menjadi madrasah diniyah awaliyah. Yang waktu itu nggak tahu sampai sekarang masih dilanjut apa enggak, tapi waktu saya tinggal dari Jakarta karena saya pindah masih dilanjut orang-orang sana. Itu insya Allah menjadi amal sedekah jariyahnya Pak Indra dan keluarga, karena satu tempatnya, kedua pemikirannya, itu salah satu amal jariyah dan yang tidak akan putus selama-lamanya, selama anak-anak itu dia nggak mengaji situ, sudah nggak mengaji itu, nggak belajar situ, tapi ilmunya dipakai karena termasuk untuk mengaji, untuk belajar, termasuk sedekah jariyah. Yang ketiga, awaladin sholihin, yaitulah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah ini biasanya ada pendapat, oh orang mati sudah nggak perlu didoakan, oh orang yang meninggal sudah nggak perlu dibacakan Al-Quran dan sampai. Ini dipatahkan dengan hadis ini, karena ada dulu orang waktu itu kejadian waktu ziarah kubur nggak boleh, karena waktu itu umat iman waktu itu belum tebal, masih gitu. Jadi kalau berdoa di kubur dia selalu minta kepada jenazah. Tapi setelah itu fayuha maka ziarah ya. Ada hadis yang melanjutkan begini, maka ziarah kubur, mendoakan orang yang meninggal atau mendoakan, tapi kita berdoa sama Allah. Awal itu salibnya itulah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi maka kalau punya anak, kita ajari mengaji, atau kalau memang nggak bisa ngaji, titipkan ke pesantren, titipkan pondok-pondok atau pengajian-pengajian, biar bisa mendoakan kita. Kita harapan kita, kalau kita nggak ada sedekah jariyah ke anak kita, yang harapan kita untuk kehidupan yang setelah mati. Karena apa? Di sana tidak ada pertolongan, tidak ada yang kita pegang, karena di sana sudah nafsu, dirimu, karena sudah tidak ada, cuma syafaat dari Rasulullah saja yang akan menolong dan rahmat dari Allah. Karena rahmat dari Allah itulah salah satunya yang akan menolong kita. Ada satu anak di satu kitab, ada anak remaja meninggal di sana. Setelah itu ditanya, kenapa kamu masuk surga? Oh jelas karena amal-amal saya baik, karena ibadah saya sama sampai ya Allah. Allah bilang tidak. Kalau amalmu, karena kamu masuk surga karena amalmu, jadi umur kamu cuma sampai 40 tahun, sudah nanti kamu di surga 40 tahun harus ke neraka. Oh, jangan ya Rasulullah. Jadi karena apa? Saya nggak tahu ya Allah. Jangan ya Allah, saya tidak tahu. Cuma karena apa ya Allah? Tapi karena cuma rahmatku saja kamu masuk surga. Jadi jangan dikira kita ibadah ini masuk surga belum tentu. Tapi kita berdoa saja, kita ibadah ini karena rahmat Allah yang akan menolong kita nanti di akhirat dan di alam kubur. Karena apa? Tanpa rahmat Allah kita tidak bisa apa-apa. Maka
Allah akan merahmati kita. Makanya banyak-banyak ceritanya, karena apa? Karena menolong anjing saja bisa masuk surga, itu kan rahmat Allah. Allah yang merahmati, kita bisa selamat dunia, selamat di alam kubur, dan selamat di akhirat. Begitu juga syafaat Rasulullah yang akan mensyafati dari kubur, dan insya Allah di akhirat kita bisa berkumpul sama-sama di akhirat bersama. Ya, biar kita tidak bisa berkumpul dengan Rasulullah karena mungkin enggak kelas kita, tapi kita masih bisa berkumpul dalam majelis di sini, dan sampai di akhir nanti kita bisa berkumpul. Biar cuma sedikit, mungkin itu dari saya, tidak panjang-panjang. Dan sekian, minta maaf bila ada kesalahan, kekurangan, karena kesalahan dari diri pribadi saya, tidak ada kebaikan yang berusaha dari Allah SWT. Ya, sekian. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh bertanya? Oh, boleh ya. Kalau bagaimana Allah memudahkan orang yang tidak pernah mengenal Islam, tapi dia membuat kebaikan, dia tidak pernah tertentu, apakah dia ada tempatnya di surga? Nah, ini pertanyaan mungkin yang sedikit. Ada orang yang tidak pernah tersentuh kebaikan, tersentuh dengan Islam. Tersentuh dengan Islam. Kalau jelas memang tidak tersentuh dengan Islam, tidak mengetahui Islam, tidak tahu sama sekali Islam, itu namanya tidak tahu. Adakah tempat untuk dia? Ada tempat kalau memang tidak tahu, kalau memang tidak tahu dan tidak pernah diajari Islam dan tidak pernah mendengar tentang Islam, nah, insya Allah ada tempat. Karena rahmat Allah, karena tidak tahu. Tapi ada orang yang tahu dan mengerti, tapi tidak tahu menjalankan, tidak ada menjalankan, tapi dia selalu berdoa beramal. Ada makanya perbuatan baik itu akan rusak tanpa menjalankan ajaran. Karena tiang agama aswatu imadudin, paman agama fakot agama itu paman tarokaha fakot agamatin. Sholat adalah tiang agama. Bila kita merusak, bila tiang ini rusak, sholat kita rusak semua amalnya. Tapi kalau tiang ini bagus, akan bagus semua amalnya. Jadi sholat adalah tiang. Kalau kita tidak menjalankan sholat, rusak semua amalnya. Jadi kalau sudah tahu ajaran Islam begini, ajaran-ajaran yang lain begini, tapi kalau kita tidak menjalankan sholat rusak, jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Hukum tidak berlaku. Nah, sambil bertanya saudara bahwa apakah ada tempat yang nanti orang yang berbuat baik tetapi tidak pernah tersentuh Islam? Yang pertanyaan itu begini, apakah dia bisa masuk surga orang dia selalu berbuat baik tapi tidak pernah mendengar azan sama sekali, tidak pernah mendengar di telinganya sama sekali apa itu Islam? Hukum tidak berlaku karena tidak pernah dengar. Berarti tetap ada tempat dia sama dia masuk surga karena tidak ada yang tidak pernah dengar namanya azan, tidak pernah dengar kalimat Allah. Jadi dia dianggap sebagai masih dia orang-orang kayak bayi, nggak tahu sama sekali. Semacam misalnya di hutan lain di sini pernah ada manusia, tapi ada manusia di dalam sana, semacam suku primitif, suku yang tegal, dalam nggak tahu. Memang tidak pernah sama sekali selama hidupnya tidak pernah mendengar apa itu azan, apa itu Allah, tidak pernah sama sekali. Jadi hukum Islam tidak berlaku. Biasa di masa dia bilang itu dia seperti termasuk lagi. Tapi kalau sudah pernah mendengar tapi diabaikan, itu lain. Itu sudah ada hukum. Jadi makanya kalau orang Islam yang tidak menjalankan sholat, amalnya tidak terima. Itu menurut hadis, menurut hadis tadi.
as-salatu masjidin ila akhirih. Jadi tapi kalau kita nah itu untuk sesuai hadis itu. Tapi kalau menurut rahmat Allah ya itu Allah yang tahu. Ada pertanyaan lain silakan. Masalah amal, masalah sedekah jariyah, masalah apa silakan kalau memang ada pertanyaan. Kalau harta keluarga kalau disedekahkan untuk misalnya memberikan masjid, apakah satu keluarga itu menerima sedekah jariyah, dapat bagian dari misalnya kan suami istri gitu. Kalau berarti harta keluarga kan dia lakukan untuk bikin masjid atau gimana? Apakah mereka berdua sama anak itu terima itu di depan Allah atau cuma suaminya gitu? Inna a'malu dunia. Jadi segala sesuatu perbuatan itu dengannya. Jadi kalau memang harta keluarga kita niatkan, itu memang kalau masih itu bukan harta keluarga. Jadi kita niatkan ini sedekah saya untuk keluarga. Harus ada apa? Kalau memang sesuatu sedekah, sesuatu perbuatan itu yang berhubungan dengan orang lain, itu harus ada apa? Ini sedekah saya untuk keluarga mau pakai masjid. Jadi diakadkan kepada amir atau kepada panitia atau pembangunan masjid, kita akadkan ini sedekah saya dari keluarga saya. Atau diniatkan sama Allah tanpa akad tapi sudah diniatkan. Nah, dikasihkan itu sudah angka innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu sah karena niat. Kalau ada niat itu untuk keluarga, insya Allah keluarga itu ada mendapat jaga. Kalau misalnya orang yang sudah meninggal saja, hartanya yang ditinggalkan ini saya sedekahkan untuk orang tuanya, untuk orang tua saya yang sudah meninggal, insya Allah ya. Biar kita yang kasih, tapi kita niatkan. Biar kita ini misalnya ada uang 1 juta misalnya, masjid kurang begini, ini amal ibadah apa? Ya amal ini untuk bapak saya, untuk ibu saya, untuk siapa akan mendapatkan. Jadi maka ini nama amal niat segala sesuatu untuk karenanya. Jadi kita niatkan untuk keluarga, kita niatkan untuk orang tua, kita niatkan untuk kakek nenek dan untuk yang sudah meninggal, insya Allah masih ada mendapat pahalanya atau sedekah dari. Hanya itu tadi ya. Awalatin solehnya itulah anak yang soleh yang selalu mendoakan, bukan cuma mendoakan, perbuatan amal ibadah. Karena ada satu riwayat di situ ada Rasulullah pas berjalan, di situ ada mendapat orang-orang korek-korek kumpul di sekumpulan liar. Semua orang korek, tapi ada satu orang yang cuma duduk ongkang kaki. Ditanya, kenapa yang lain kamu korek-korek kumpul, korek-korek apa? Kenapa kamu cuma duduk-duduk? Ya Rasulullah ya saja. Bukan Rasulullah, waktu itu masih sahabat, sudah sahabat Rasul. Ya sahabat, lihat saja di pasar ada anak muda yang jualan daging, Apa korek-korek rumput itu? Yang korek-korek rumput itu dalam artian dia mencari syafaat, mencari doa-doa orang yang mendoakannya. Makanya doa kita harus kita panggil ila fatul Mustafa Muhammadin wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa ila fatul al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min wa syariqi adli wa qurbi abdari wa bakri. Makanya kalau kita berdoa kita panggil semua muslimin dan muslimat minal muslimin wal muslimat min masyriqi wal maghrib, dari timur dan utara. Jadi semua itu dengan Fatihah itu semua. Makanya harus dan terakhir dari waktu susun kepada orang tua itu. Jadi setelah beliau pulang langsung datang ke cari pemuda punya anak pemuda ke pasar, melihat anak pemuda baca Al-Quran terus. Setelah habis jual baca Al-Quran lagi. Di situ ditanya, ya pemuda, apa yang kamu baca sampai Al-Quran? Saya dan Al-Quran.
Nah itulah orang tua yang di sana duduk manis enak-enak karena bacaan Al-Quran anaknya disampaikan kepada pahalanya, ditujukan kepada bapak. Dan insya Allah dari pertanyaan kalau ada pertanyaan tutup, Pak Imam akan tutup dengan doa majelis. Mungkin obrolan subuh ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa majelis dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.